Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam mahasiswa. Saya atas nama Rian Adrian dari mahasiswa kelas Manajemen B Angkatan 2018, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar. Struktur pasar merupakan penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Jenis-jenis struktur pasar, di mana jenis-jenis struktur pasar sendiri terdiri dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap struktur pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Terdapat ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker, berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua yaitu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Jika perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, jika ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, maka dapat dengan mudah hal tersebut dilakukan. Yang ketiga yaitu menghasilkan barang serupa. Yang dimaksud di sini itu tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Istilah barang tersebut adalah barang identikal atau homogens. Yang keempat itu terdapat banyak perusahaan di pasar. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kelima itu pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Dalam pasar persaingan sempurna, keputusan mengenai jumlah output perusahaan secara individual tidak bisa mempengaruhi tingkat harga, dan untuk keputusan mengenai penentuan harga. Adapun karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu seperti yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna atau perfect knowledge. Yang ketiga yaitu output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Kemudian yang kedua itu pasar monopoli, di mana pasar monopoli sendiri merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama yaitu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang kedua, barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan adanya pasar monopoli, yang pertama itu mempunyai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, memiliki suatu sumber daya yang istimewa dan tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Yang ketiga, dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Keempat yaitu monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang. Adapun yang melalui undang-undang seperti peraturan paten dan hak cipta, hak usaha eksklusif. Kemudian pasar monopolistik, di mana pasar persaingan monopolistik mempunyai banyak persamaan dengan pasar persaingan sempurna, tetapi juga mempunyai cukup perbedaan yang menyebabkan perusahaan di pasar mempunyai unsur kekuasaan monopoli
Hal itulah yang menyebabkan pasaran seperti itu, pasar persaingan monopolistik. Maka pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, yang pertama itu terdapat banyak penjual. Karena terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran relatif. Yang kedua yaitu barangnya bersifat berbeda corak. Produksi dalam pasar persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan antara produksi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang ketiga yaitu mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Pengaruh ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan oligopoli dan monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga bersumber dari sifat yang dihasilkan, yaitu bersifat berbeda corak atau differentiated product. Yang keempat itu kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha tidak banyak mendapat kesukaran atau hambatan seperti di oligopoli dan monopoli, tetapi juga tidak semudah seperti pada persaingan sempurna karena diperlukannya modal yang relatif besar dan barang yang dihasilkan harus berbeda coraknya dengan yang ada di pasaran. Yang kelima yaitu persaingan promosi penjualan sangat aktif, bukan harga. Pengusaha melakukan persaingan bukan harga, non-price competition, yaitu dengan cara memperbaiki mutu dan desain barang, kegiatan iklan, syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya. Kemudian, keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah lebih elastis dari yang dihadapi monopoli, tetapi elastisitasnya tidak mencapai elastis sempurna. Kurva permintaan sejajar sumbu datar yang merupakan kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Kemudian penilaian ke atas persaingan monopolistis. Penilaian ke atas efek dari pasar yang bersifat persaingan monopolistis kepada penggunaan sumber-sumber daya dan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi dan corak distribusi pendapatan. Promosi penjualan secara iklan adalah merupakan kegiatan yang paling penting dilakukan oleh perusahaan monopolistis. Kemudian yaitu pasar oligopoli. Oligopoli merupakan pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan uang yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja, dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Pasar oligopoli memiliki ciri-ciri seperti hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur dari industri oligopoli adalah yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua yaitu kekuasaan menentukan harga, kemungkinan lemah maupun tangguh. Yang ketiga yaitu promosi secara iklan. Adapun bentuk-bentuk hambatan oligopoli yang menjadi faktor-faktornya yaitu yang pertama skala ekonomi. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya semakin rendah biaya produksi per unit. Yang kedua yaitu perbedaan biaya produksi. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Yang ketiga yaitu keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi struktur pasar. Sekian dan terima kasih.